berbeda pendapat, tapi di masa-masa mudanya, di masa-masa mereka masih haus akan sebuah kekuatan, haus akan sebuah keilmuan, dan haus akan sebuah pendirian ataupun keyakinan. Tapi asal kau tahu manusia, di Pawijaya itu banyak sekali hal baik yang beliau berikan. Jujur saja, walaupun di Pawijaya dan Wijaya Bantolo itu berselisih paham, tapi di hati yang paling dalam, di Pawijaya itu tidak menginginkan Wijaya Bantolo itu terluka sedikit pun. Beliau membantu Wijaya Bantolo tanpa diketahui sama sekali. Mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wijaya Bantolo, di Pawijaya pun sesekali akan membantunya, tapi tanpa disadari oleh Wijaya Bantolo manusia. Jadi yang di Pawijaya itu mempunyai prinsip membantu sepi pamrih ya. Benar. Saya salut dengan beliau. Beliau mendirikan sebuah pesantren ini menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan tangannya sendiri, membangunnya dengan tenaganya sendiri. Memang banyak sekali makhluk yang membantunya, tapi mereka makhluk-makhluk yang membantu tanpa meminta suatu imbalan apapun. Mereka hanya ingin bisa dikatakan berguru terhadap beliau atau bisa disebut mengaji terhadap beliau. Beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi dalam hal keagamaan ataupun dalam hal kanuragan manusia. Jadi pesantren ini dibangun oleh tangan yang di Pawijaya sendirian. Tidak sendirian. Ada beberapa makhluk yang membantu seperti saya. Tapi pesantren ini dibangun dengan tenaga beliau. Tidak dengan harta yang beliau punya, tetapi dengan kekuatan ataupun keringat beliau. Jadi mungkin saya dapat mengenang jasa-jasa beliau, yaitu dengan cara membuat pesantren ini menjadi lebih baik dan berkembang. Amin. Dan mungkin bahkan adanya pesantren ini berdiri pun Eyang Wijaya Bantolo tidak mengetahuinya. Perihal itu saya tidak tahu menau, karena yang saya tahu, apapun hal baik yang dilakukan oleh di Pawijaya itu tidak akan diketahui oleh Wijaya Bantolo. Karena di Pawijaya sendiri pun berkata terhadap saya, apapun akan saya lakukan untuk kakak saya sendiri. Yang terpenting, beliau Wijaya Bantolo tidak mengetahui apa yang saya lakukan untuk dia. Itulah sedikit kata-kata dari di Pawijaya yang dikatakan terhadap saya. Jadi di dalam pesantren ini terdapat berapa santri ya? Banyak sekali santriwati dan santri-santri yang belajar di sini manusia. Mereka belajar dengan giat. Alhamdulillahnya mereka sangat menaati aturan-aturan yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah. Apakah
keseluruhan dari santri tersebut juga mengenal Eyang Dipawijaya, Kiai? Tidak, cucuku. Oh, tidak. Santri-santri di sini tidak banyak. Ada beberapa yang mengetahui, tapi tidak banyak yang mengetahui tentang Dipawijaya. Karena kau tahu sendiri, Dipawijaya melakukan hal baik. Tidak ingin banyak makhluk yang mengetahuinya. Dan ingin saya katakan terhadap dirimu, cucu, Baik, apa itu? mengenai pesan yang ditulis oleh Dipawijaya terhadap dirimu untuk mencari atau menemui saya. Mungkin saja ada suatu benda yang ingin saya berikan terhadap dirimu. Karena beliau berkata terhadap saya, jika ada manusia yang datang menemui dirimu, berikanlah benda ini terhadapmu. Mungkin Mas Ganang yang dimaksud, Kiai. Bisa saja yang dimaksud adalah dia, cucunya. Iya. Karena di sini yang datang ke tempat ini dan yang datang menemui diriku adalah kalian semua. Mungkin saja benda ini akan saya titipkan kepada kalian agar kalian memberikan benda ini terhadap cucunya. Baik, dengan senang hati, Kiai. Baiklah, akan saya ambil benda itu terlebih dahulu. Ini adalah benda yang dititipkan oleh Dipawijaya terhadap saya. Jujur saja, setelah beliau mengasihkan benda itu terhadap saya, sampai sekarang saya belum berani untuk membuka atau melihat apa isi dari benda ini. Mungkin saja yang pantas untuk membuka benda ini adalah cucunya yang dimaksud untuk menemui saya ini. Mungkin, Kiai. Jadi saya harap kau berikanlah benda ini terhadap cucunya, agar dialah yang membukanya sendiri, agar dialah yang mengetahui apa isi dan apa maksud dari benda itu. Baik, terima kasih, Kiai Latif. Dengan senang hati amanah ini akan saya jalankan dan saya akan berikan kepada Mas Ganang, di mana beliau adalah garis keturunan dari Eyang Wijaya Bantoro dan Eyang Dipawijaya. Baiklah. Terima kasih. Saya pun sedikit lega di sini karena amanah yang diberikan oleh Dipawijaya itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Dan amanah ini saya lanjutkan kepada dirimu. Dan saya harap dirimu menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Saya akan lakukan amanah ini dengan baik dan saya akan jaga barang ini sebaik mungkin sampai di tangan Mas Ganang Setioko. Baiklah. Karena bagi saya itu, amanah itu lebih berharga dari kepala saya sendiri. Jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin, saya akan berusaha untuk menjalankan sebuah amanah yang diberikan terhadap saya. Baik, terima kasih Kiai Latif. Mohon maaf sudah mengganggu. Tidak masalah manusia. Saya senang atas kedatangan kalian. Berarti amanah saya telah selesai. Mohon maaf kedatangan kami
merepotkan dan mungkin menjadi perhatian dari beberapa santri yang ada di sini. Baik, mungkin suatu saat jika berkenan sampaikanlah kepada cucu Wijaya Bantolo. Bersinggahlah ke pesantren ini karena ini adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Dipa Wijaya. Mungkin saja untuk berdoa bersama untuk Dipa Wijaya. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada hal yang ingin kau sampaikan lagi? Mungkin sudah terjawab semuanya, bahkan keseluruhannya, dan bahkan ada sebuah benda yang dimana saya tidak pernah membayangkan hal ini. Jadi saya rasa cukup ya. Baiklah, mungkin jika urusan ini sudah selesai, saya harus kembali karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Baik, baik ya Ratu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah. Kita Maksudnya apa? Gimana pesannya? Apa yang dikatakan? Apa sih? Orang titipan Mas. kita ini aja Mas. Pindah keluar dulu Mas biar nggak diliatin sama santri-santrinya. Itu ya. Dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Akhirnya saya menemukan kalian semua.